Yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, siapakah dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya, ciri-ciri detailnya dia, dan apa yang ingin dia lakukan ya saat dia datang menghampiri kamu ya. Perlu diingat ya, disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Saran dari Clarissa, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa langsung saja kontak WA aku ya, catat aja shift nomorku yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama guys. Langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang positif, agar kita juga selalu dikelilingi oleh energi yang positif ya. Oke, jadi langsung saja kita akan lihat ya, bagaimana energi dia, seseorang yang tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Bagaimana energi dia, seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Seperti apa energi dia, seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Kita akan cek terlebih dahulu, kita akan pilih kartu yang energinya paling kuat di sini. Kita akan lihat ya, siapakah dia. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini dihantui rasa penyesalan karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini belum cukup membahagiakan kamu. Justru malah orang ini sering mengecewakan kamu, sering meninggalkan rasa sakit hati ya yang kamu rasakan ya. Dia sering bertindak semau dia sehingga membuat di antara kamu tuh benar-benar ingin menyerah ya, untuk tidak mempertahankan hubungan ini. Tapi kamu juga sadar ya, lepas dari dia itu bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Butuh effort, butuh kelegowoan gitu ya. Sehingga sampai detik ini kamu dan dia itu masih terjebak dalam situasi yang terombang-ambing gitu ya. Sebenarnya yang kamu harapkan cuma satu. Kamu hanya menginginkan adanya sebuah kejelasan. Kalau memang dia benar-benar sayang ya, dan bisa diajak untuk berkomitmen dan serius, kamu ingin berharap bahwa dia bisa membuktikan kepada kamu. Tetapi jika memang orang ini tuh niat tujuannya hanya untuk main-main, ya sudah gitu ya. Kayak lebih baik kamu memutuskan saja gitu ya, daripada kau siksa diriku dengan tingkah ketidakjelasan kamu. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini, bagaimana energi dia, seseorang yang sudah tak tahan ya, ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Seperti apa energi dia, seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Seperti apa energi dia, seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya dia sangat sayang sama kamu, hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah. Karena orang ini jarang sekali memperhatikan kamu, jarang sekali memberikan perhatian-perhatian kecil terhadap diri kamu ya, dan jarang sekali meluangkan waktu dia untuk bersama kamu. Karena orang ini yang saya lihat tuh dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan aktivitasnya, sehingga kamu merasa sebagai pasangan tuh sepertinya tidak dihargai gitu. Karena kamu tahu ya, sejatinya dia memang tipikal orang yang sangat sibuk. Tapi harapan kamu tuh ya sesibuk-sibuknya dia, kamu jangan pernah lupa ya, bahwa ada seseorang yang selalu menanti kabar dari kamu, yaitu aku. Tapi pada kenyataannya ya, hal itu tuh tidak dia lakukan gitu. Karena orang ini tuh masih terlalu asik ya, terlalu happy sama dunia dia sendiri, sehingga membuat diri kamu ini rasanya rasanya kesepian gitu ya, punya pacar tapi rasanya jomblo karena seseorang yang kamu cintai ternyata dia terlalu mementingkan dunia dia sendiri daripada perasaan pasangannya. Sehingga di sini yang aku rasakan tuh, beberapa di antara kamu tuh kayak saat ini berusaha ya membahagiakan diri kamu sendiri, karena selama flashback ke belakang hidup kamu sudah banyak sekali yang menderita ya, karena mungkin ya pasangan kamu tuh tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan.
Oke, kita lihat lagi. Beberapa di antara mereka ini juga tipikal orang yang sepertinya suka caper ke kamu, ya. Ketika kamu udah mulai bete, ketika kamu udah mulai nggak sayang, ketika kamu udah mulai menjauh, di antara mereka ini orang yang suka caper gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu? Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlalu sering kamu maafkan, ya. Karena mungkin saja orang ini tuh sering sekali menguji mental kesabaran kamu. Kamu sudah sering sekali yang memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi pada kenyataannya orang ini tidak pernah ya mau berubah, justru malah dia memanfaatkan kebaikan kamu ya untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kamu dan dia banyak perbedaan, tetapi karena kamu sayang sama dia, kamu memaksakan diri tetap terus menjalin hubungan dengannya meskipun penuh dengan perbedaan. Yang pada akhirnya itu berat di kamu, bukan di dia. Karena hanya kamu yang berkorban, hanya kamu yang berjuang, sedangkan orang ini tuh dia mau instannya saja. Terus yang saya lihat, dia juga sepertinya terlalu banyak janji ya, terlalu banyak ucapan. Tapi satu ucapan, satu perkataan pun masih belum ada yang dia tepati. Dan saat ini memang ada di antara kamu tuh yang sepertinya sudah mulai menjaga jarak dengan harapan agar orang ini peka, agar orang ini tahu terhadap perasaan kamu. Makanya di antara mereka itu saat ini sepertinya mereka ingin menghampiri kamu, ingin meminta kejelasan dari kamu tentang apa yang membuat diri kamu tuh menjauh. Jadi ya sebagian besar di antara mereka sepertinya mulai sadar bahwa kamu tuh ada yang aneh gitu ya. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia. Seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Seperti apa energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Oke, aku melihat ya dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur memberikan semua harapannya kepada kamu. Gitu, karena selama dia mengenal kamu, ya orang ini menganggap bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Meskipun ya mungkin orang ini tuh masih penuh dengan keterbatasan. Orang ini masih belum bisa cukup membahagiakan kamu ya. Tapi dari cara kamu mencintai dia, cara kamu tulus menyayanginya, itu yang membuat hati dia merasa tersentuh untuk tetap terus gitu ya menjaga perasaan dia untuk kamu. Dan di sini memang yang aku rasakan ya, dia sepertinya punya niatan untuk serius sama kamu, tapi sepertinya dia masih belum punya power, belum punya kekuatan. Ya, karena sepertinya masih banyak sekali tanggungan yang belum bisa dia tinggalkan. Jadi dia berharap agar kamu bisa lebih sabar, karena apabila waktunya sudah tiba, tanpa kamu minta pun ya, orang ini akan menunjukkan rasa seriusnya dia kepada kamu. Oke, minum dulu. Oke, kita cek lagi guys. Kita cek lagi ya, bagaimana energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Seperti apa energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Seperti apa energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya kamu dan dia di masa lalu sempat ya terjebak dalam sebuah hubungan, tetapi karena kamu dan dia terlalu egois, kamu dan dia terlalu sama-sama nggak mau ngalah, sehingga hubungan kalian berakhir. Meskipun hubungan kalian berakhir, ya, tapi bukan berarti pula ya perasaan dia berakhir untuk kamu, karena sampai detik ini sepertinya dia masih sering membayangkan kamu, dia masih sering memantau kamu dari kejauhan, entah kamu sadari atau tidak. Yang jelas saya melihat beberapa di antara mereka ini sepertinya ingin menghampiri kamu karena ada sesuatu hal yang ingin dia katakan yang mungkin terkait perasaannya. Karena dia ingin memvalidasi kepada kamu bahwa sampai detik ini dia sepertinya masih belum bisa melupakan kamu sepenuhnya. Bahkan ada di antara mereka ini yang nekat ingin menemui kamu meskipun ya ini cinta terlarang ya, hubungan cinta segitiga. Kita cek lagi bagaimana energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu.
dalam waktu dekat. Seperti apa energi dia? Oke, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya hanya bisa melihat kamu dari kejauhan, karena dia sepertinya nggak kuat mental, dia sepertinya takut, ya, seperti kata pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Karena dia banyak salah sama kamu, makanya dia takut membuka komunikasi dengan kamu atau takut menghampiri kamu. Tetapi ya, sebenarnya orang ini ingin membulatkan tekad dia, ingin menemui kamu secara langsung, karena sepertinya ada ungkapan kata maaf yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Karena beberapa di antara mereka itu sepertinya saat ini sedang menghadapi hukum karma atas apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Jadi ada yang kena karma. Makanya dia sadar gitu. Apakah mungkin karma ini karena dia pernah menyakiti kamu di masa lalu, ya? Atau mungkin karma ini dia dapatkan, ya, karena dia sering ngecewain kamu, dia pernah selingkuhin kamu, ya? Padahal kamu tulus sama dia, kayak gitu. Aduh, banyak nyamuknya, guys. Kita cek lagi di sini. Kita cek ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Aku akan ambil kartu tarot dulu. Kita akan cek dulu. Kita geser. Kena tuh ya. Kita akan cek dulu bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Beberapa di antara mereka sepertinya sudah punya pasangan. Jadi bisa dipastikan antara kamu dan dia sepertinya menjalin hubungan backstreet, ya, menjalin hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Dan hubungan kalian ini hubungan yang penuh dengan risiko, hubungan yang penuh dengan kehati-hatian, dan hubungan yang gak bisa setiap saat ya kalian bisa ketemu, karena harus mungkin berhati-hati, waspada, atur jadwal, kayak gitu. Kita lihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Oke, dia orangnya penuh dengan misteri dan rahasia. Meskipun dia sudah cukup lama mengenal kamu, ya, tapi sepertinya dia masih belum sepenuhnya menceritakan apa, ya, yang sebenarnya terjadi dalam personality dirinya dia terhadap kamu. Dan kamu pun juga sebagai pasangan sepertinya cukup merasa peka bahwa sejatinya orang ini tuh masih cenderung ada sesuatu hal yang dia tutupi, gitu. Kayak ada yang janggal, kayak ada yang masih ngeganjel gitu ya. Karena dia sepertinya masih belum sepenuhnya terbuka sama kamu. Entah karena dia jaga privasi, atau mungkin ya karena orang ini tuh ingin terbuka ke kamu secara perlahan-lahan. Kayak gitu. Karena kan setiap orang punya versi masing-masing untuk terbuka. Ada yang terbuka secara langsung di awal, tapi ada juga yang perlahan ya terbukanya sama kamu. Tapi saya melihat dia orangnya sangat memiliki integritas yang sangat tinggi. Dia orangnya jujur, dia termasuk orang yang setia, tapi dia juga orangnya mudah kecewa. Jadi jangan sampai kamu ngecewain dia, apalagi dalam artian tuh kecewa dalam hal kecil gitu ya. Dia ini orang yang gampang kecewa. Orang gampang kecewa itu kan seperti itu. Sekecil apapun yang membuat dia merasa kecewa itu akan membuat mood dia akan menjadi bete. Kita lihat lagi di sini. Wow. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan menghampiri kamu dalam waktu dekat. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan menghampiri kamu dalam waktu dekat. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pandai bergaul, pandai bersosial. Dia tipikal seseorang yang sangat ekstrovert ya. Artinya dia memiliki tingkat pergaulan yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan kamu. Dia orangnya friendly, dia orangnya mudah beradaptasi. Dan ini juga tipikal orang yang nggak pilih-pilih dalam berteman. Siapapun bisa berteman sama dia selagi tidak merugikan dan menyakiti perasaan siapapun. Dia ini juga orang yang menurut aku tuh memiliki rekanan bisnis yang cukup luas juga, ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini
banyak sekali ya dicari-cari gitu, karena mungkin orang lain merasa nyaman berteman sama dia, merasa nyaman partneran sama dia, merasa nyaman berbisnis sama dia. Makanya kayak dia ini tipikal orang yang ya mungkin apa ya, mudah dicari-cari gitu loh. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Oke. Saya melihat ya, dia seseorang yang sepertinya di masa lalu pernah merasakan dikecewakan sama seseorang yang pernah menjalin hubungan dengannya ya pada saat dulu. Jadi orang ini bertemu kamu, sejatinya dia masih begitu banyak menyimpan rasa kekecewaan ya, yang diakibatkan oleh kekecewaan di masa lalu antara dia dengan pasangannya dulu. Bahkan di antara mereka ini sepertinya pernah dimanfaatkan ya. Dia orangnya baik, tapi kebaikan dia pernah dimanfaatkan, sehingga menjadikan dia saat ini menjadi pribadi yang keras dan trust issue gitu. Jadi kayak orang yang punya trauma itu kan seperti itu, jadi mudah trust issue. Jadi gampang gak percayaan, sekalipun kita ini sudah berkata jujur, tapi itu kayak tidak membuat dia langsung percaya 100% gitu. Karena ada trust issue yang timbul akibat rasa kekecewaan di masa lalu. Terus di antara mereka juga orangnya pemimpin banget ya. Dia orangnya dominan. Jadi dia orangnya gak suka diatur-atur, tapi dia suka ngatur. Jadi kayak lebih berhati-hati aja, karena kalau kamu gak pandai-pandai ya mungkin ini bisa menjadi keributan ya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan menghampiri kamu dalam waktu dekat. Beberapa di antara mereka ini orang yang sangat royal ya. Meskipun wataknya keras, meskipun egonya besar, tapi sebenarnya dia termasuk orang yang sangat royal. Terutama dalam hal materi, dalam hal membantu, dalam hal memberi. Gitu. Dia orangnya sangat royal. Dan di antara mereka ini juga orangnya berusaha bersikap adil ya. Bersikap adil terhadap pekerjaannya, bersikap adil terhadap pasangannya, dan berusaha bersikap adil kepada keluarganya. Terus di antara mereka ini tipikal orang yang mudah bersimpati. Artinya dia termasuk orang yang gak tegaan sama seperti kamu. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sudah tak tahan ingin menghampiri kamu dalam waktu dekat. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah hianatin kamu ya. Pada saat kamu sayang-sayangnya sama dia, pada saat diri kamu mempercayainya, maka di saat itulah dia sepertinya melukai batin perasaan kamu ya. Karena dia pernah gak setia sama kamu, dia pernah selingkuhin kamu. Sebagian di antara kamu sudah memaafkan, tapi ada juga sebagian di antara kamu tuh yang merasa tidak bisa memaafkan kelakuannya. Karena mungkin ada ya di antara kamu tuh yang prinsipnya seperti ini. Kamu tuh orang yang gampang memaafkan, tapi tidak dalam perselingkuhan. Intinya mau ego dia besar, ego dia kecil, ya. Mau orangnya kekurangannya seperti ini, kekurangannya itu. Kamu akan maklumi itu, kamu akan memaafkan. Tapi tidak dalam perselingkuhan. Karena bagi kamu tuh bicara masalah selingkuh, itu rasanya sakit banget. Apalagi ya, kamu udah sayang sama dia. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia? Seseorang ya, ciri-cirinya yang akan menghampiri kamu dalam waktu dekat. Oke. Secara keuangan dia termasuk seseorang yang sangat stabil ya dari segi materi. Tapi dari segi emosional dia termasuk orang yang labil. Meskipun usia dia dewasa, tapi orang ini kurang bijaksana ya dalam mengelola sisi emosional. Bahkan kamu pun ya sering sekali menjadi korban amarahnya dia, karena ketika orang ini marah, amarahnya itu meledak-ledak ya, bagaikan gunung yang mau meletus, seperti itu. Terus beberapa di antara mereka ini juga saya melihat ya orang yang sebenarnya di masa lalu sangat mendambakan perhatian, karena nggak tahu ya, mungkin di masa lalunya dia dulu tuh kurang sentuhan kasih sayang, kurang perhatian,
kurang mendapatkan penghargaan ya dari orang-orang terdekat dia. Kayak gitu. Makanya mungkin beberapa di antara mereka ini suka dipuji-puji gitu ya. Suka diberikan reward gitu. Terus kita cek lagi di sini. Apa yang akan dia lakukan ya? Apa yang akan dia lakukan saat dia menghampiri kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia menghampiri kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia menghampiri kamu? Wow, ada yang ingin menyatakan perasaannya. Ada yang ingin membuktikan cintanya ke kamu. Ada juga yang ingin meminta maaf kepada kamu. Ada juga yang ingin menebus semua kesalahan. Gitu ya. Kita cek lagi. Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Oke, di sini ada kartu The Star. Mungkin beberapa di antara mereka ini ingin mengambil sebuah keputusan. Ya, di mana ini sangat berpengaruh terhadap kondisi situasi hubungan kamu saat ini, ya. Jadi mungkin ada di antara mereka itu yang masih sayang sama kamu, masih ingin mempertahankan hubungan ini, masih berat terhadap diri kamu. Tapi ada juga beberapa di antara mereka ini yang memilih mundur. Karena ya mungkin saking gak sesuainya kamu sama dia, atau mungkin juga mereka mundur karena dia sudah mengenal pihak baru, ya. Seperti itu. Kita cek lagi. Apa yang akan dia lakukan saat dia menghampiri kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia menghampiri kamu? Kita cek dulu. Oke. Di antara mereka ini sepertinya ingin berusaha merayu kamu, ingin mendapatkan hati kamu kembali, karena beberapa di antara kamu tuh sepertinya ada yang ingin mengambil sikap menyerah. Karena kayak kamu tuh merasa, ya aku berbuat gini sudah, berbuat gitu sudah, tapi kamu tetap aja ya masih tidak ada keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan aku tuh sudah terlalu banyak berkorban demi diri kamu, tapi kamu tuh kayak gini-gini aja. Itu sehingga membuat diri kamu tuh merasa ingin mundur, ingin menyerah. Dan orang ini tuh nantinya akan berusaha membujuk kamu, merayu kamu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dirinya dia. Wow, menarik ya. Kita cek lagi. Apa yang akan dia lakukan saat dia menghampiri kamu? Apa yang akan dia lakukan? Wow, ada yang beradu argumen ya. Jadi memang orang yang memiliki watak sifat yang keras kepala ini sangat susah diajak untuk berkomunikasi. Karena dimana sebenarnya tujuan kamu tuh ingin berdamai sama dia, tapi pada kenyataannya dia ini gak bisa diajak berdiskusi, susah diajak berkomunikasi karena dia selalu menyalahkan kamu, ya dia selalu menyudutkan kamu, sehingga kayak ya sudah sangat susah hubungan antara kamu dan ini untuk diperbarui. Terus di antara mereka ini juga orangnya sangat angkuh ya. Orangnya sangat angkuh. Kita lihat lagi. Apa yang kita lihat ya. Apa yang akan dia lakukan saat menghampiri kamu? Di sini ada kartu The Priestess. Ada seseorang yang nantinya akan menunjukkan sikap kesabaran dan sikap kedewasaannya terhadap diri kamu. Sehingga membuat diri kamu tuh merasa kagum gitu. Karena dia yang dulu dengan dia yang sekarang jelas jauh berbeda. Dulu dia termasuk pribadi yang gak sabaran. Dia orangnya temperamental, emosional. Tetapi saat ini dia ingin menunjukkan kepada diri kamu bahwa roda itu tetap terus berputar, di mana dia akhirnya berubah
menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua dia lakukan karena diri kamu. Kita lihat lagi di sini. Wow. Akan ada hal ya. Di sini akan ada sesuatu hal yang nantinya akan terbongkar terkait mungkin segala rahasia yang selama ini telah dia sembunyikan di belakang kamu. Jadi ada beberapa di antara mereka itu yang akhirnya kebusukannya terbongkar, kedoknya itu terungkap hasil dari kesabaran kamu selama ini. Karena memang di antara kamu tuh sempat sudah pernah menduga bahwa di dalam hubungan kamu tuh ada pihak ketiga. Tetapi karena kamu gak mau berantem sama dia, kamu gak mau ribut sama dirinya dia, jadi kayak kamu tuh mengambil sikap pasrah. Mengambil sikap pasrah, berharap semesta menunjukkan kebenaran gitu. Karena nggak main-main sih, ya orang ini tuh memang dia kayak kurang tanggung jawab terhadap hubungan. Terus saya melihat ya, apa yang akan dia lakukan saat dia menghampiri kamu. Beberapa di antara mereka ini justru malah memicu terjadinya kesalahpahaman baru. Jadi secara nggak langsung tuh ya dia hadir justru malah memicu pertengkaran baru yang tidak diinginkan. Padahal tujuan dia sebenarnya datang tuh untuk apa ya? Untuk memperbaiki, untuk meluruskan, untuk menjelaskan gitu. Tapi bukannya selesai, justru malah nantinya itu akan ada sesuatu hal yang terbongkar. Kita cek lagi. Apa yang akan dia lakukan saat bertemu kamu? Ya di antara mereka ini ada yang sepertinya ingin berusaha menjadi penuntun yang baik untuk kamu. Menjadi penuntun yang apa ya? Yang bisa mengayomi kamu. Menjadi penuntun yang benar-benar bisa diandalkan. Ya, dan ingin menunjukkan rasa serius dia terhadap diri kamu. Gitu, karena rasa serius jika diucap itu tidak akan sempurna apabila dia sendiri tidak membuktikan kepada diri kamu secara nyata. Seperti itu. Terus yang terakhir kita lihat dulu. Kita cek ya. Cek dulu yang terakhir. Yang terakhir adalah apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu. Oke. Di antara mereka sepertinya ingin mengikat kamu dalam sebuah ikatan hubungan yang jauh lebih serius. Karena dia sudah mempertimbangkan, dia sudah memikirkan kamu, sampai pada akhirnya dia berani mengambil kesimpulan bahwa kamulah satu-satunya seseorang yang memang layak untuk dia cintai dan layak untuk dia perjuangkan. Gitu, karena memang ya nggak ada lagi gitu ya seseorang yang dia pertimbangkan selain kamu. Terus untuk yang terakhir ya, bottom of the deck sebagai penutup. Yang akan dia lakukan ya, justru malah di sini saya melihat ya, akan ada seseorang yang menghampiri kamu ini justru malah dia orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Dia datang di saat waktu yang tepat, di saat kamu setelah mengalami rasa kekecewaan. Dan orang ini tuh menunjukkan kepada kamu gitu bahwa dia ini sangat mencintai kamu. Meskipun mungkin perkenalan kalian masih perkenalan singkat, tapi dia ingin membuktikan kepada kamu bahwa dia nggak main-main, dia ingin serius terhadap diri kamu.
Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa langsung aja catat nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Oke, bye.